Ke kampung Korea. Setelah parkir, kita akan langsung ke loketnya. Ada tiket masuk yang perlu diperhatikan di sini ya. Ini teman-teman, kita berada di Korea Fantasi. Tadi kami sudah bicara dengan pemiliknya dan sekarang kita bisa masuk ke dalam ya. Yuk kita masuk ke dalam teman-teman. Seperti apa lokasinya supaya kita bisa tahu ini kampung Korea seperti apa. Teman-teman bisa perhatikan nih arahnya ya. Ada Pujasera, Taman Sakura, kolam renang, terapi ikan, ada kantor informasi, sewa baju, serta musola. Tuh. Kondisinya kampung Korea. Asik sekali ya. Di bulan puasa ini teman-teman memang masih ada banyak persiapan yang dilakukan di tempat ini. Supaya apa? Nanti pada waktu buka kita bisa nikmati tempat ini. Kami tadi sudah bicara dengan pemiliknya dan pemiliknya berkenan untuk memberikan kami izin bisa masuk ke kawasan ini. Tadi kami sudah bertanya beberapa hal, terutama kapan ini pembangunan dari kampung Korea, dan itu sejak tahun 2019, tepatnya sebelum COVID. Dan ini dibangun di atas lahan luas sekitar 2 hektar. Kampung Korea ini menyajikan tempat wisata yang bersifat alam. Nih teman-teman bisa lihat itu tempatnya. Ini lagi persiapan karena memang sudah lama sekali. Untuk Pujaseranya seperti ini teman-teman, tuh Pujaseranya ya. Ini persiapan-persiapan yang dilakukan di kampung Korea. Yuk kita ke tempat lainnya. Nah ini teman-teman, di tempat-tempat untuk live musik, untuk kolam renangnya juga lagi banyak persiapan ini. Kondisi di dalamnya ini kolam renang yang biasa dipakai untuk kolam renang anak-anak ya. Tuh. Oke, persiapannya semoga segera dilakukan, yang pada akhirnya nanti akan membuat tempat ini ramai kembali. Tapi bagi teman-teman yang mau pesan tempat untuk kegiatan-kegiatan bisa dilakukan loh, karena masih bisa untuk itu ya. Kampung Korea ini menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan sajian tempat wisata yang berbasis alam ya. Tempatnya seperti ini. Jadi pengusaha-pengusaha tempat wisata memang sekarang ini dihadapkan kepada sebuah tantangan bagaimana mengembangkan sebuah tempat wisata yang bagus serta nyaman. Makanya salah satu tempat di Korea Fantasi ini dipersiapkan lahan cukup luas serta tempat rekreasi yang nyaman khususnya untuk anak-anak. Luar biasa ya tempatnya. Yuk kita coba ke sana dulu. Tempatnya pemiliknya memang luar biasa. Membangun tempat ini dan menjadi sebuah kawasan yang menarik untuk dikunjungi ya. Pemiliknya bernama Bu Ao dan salut dengan bagaimana pemikirannya, bagaimana dengan
mengembangkan wisata khususnya di pedesaan, sehingga tujuannya bisa membantu membangun tempat wisata yang bagus. Ornamen kendi-kendi yang ditata sedemikian rupa, dan di sini tertulis Kediri Flora Lemah Teles. Wah, menarik sekali ya. Asik loh teman-teman berada di Korea Fantasi siang ini. Tempat ini luar biasa ya, karena cukup luas, sehingga kalau kita mau keliling, mau bermain bebas di sini ya. Luas sekali teman-teman. Ya, coba kita ke jembatan depan. Sekarang mau tanya-tanya nih sama salah satu pengelola, namanya Mas Hendri. Mas Hendri. Mas Hendri, biasanya Kampung Korea itu ramenya hari apa? Ramenya biasanya hari Sabtu Minggu, terus libur sekolah, gitu, ramenya. Biasanya para pengunjung yang paling disuka apa di sini? Untuk para pengunjung biasanya yang paling disukai itu baju adat Korea. Baju adat Korea. Ya, mereka biasanya pinjam foto gitu ya. Ada karaoke juga, itu biasanya ibu-ibu banyak yang suka karaoke gitu, sambil joget-joget gitu. Berarti biasanya yang datang malah dari luar kota ya? Dari luar kota. Kebanyakan dari luar kota. Nah, ini kan sudah buka mulai tahun berapa, Mas? Ini buka 2019. 2019 sebelum Covid. Gitu ya. Ini sudah bertahan sampai hari ini, luar biasa ya. Ya, alhamdulillah. Dan kira-kira dari pengelola sendiri harapannya untuk Kampung Korea apa sih, Mas? Ya. Bisa rame lagi. Bisa rame lagi lah, kayak dulu. Betul, itu ya. Dan itu juga pasti peran serta pemerintah pun juga harus ambil bagian ya, karena ini juga untuk meramaikan wilayah Ngancar. Iya, gitu ya. betul. Oke, Mas, untuk hari puasa ini kan lagi tutup nih. Ya. Nanti bukanya mulai kapan? Perkiraan buka lagi H+3. H+3. Iya. Oh, itu serame-ramenya ya. Iya, biasanya gitu. Oke, Mas Hendrik, terima kasih ya waktunya, kita ngobrol-ngobrol sejenak dan kita bisa lebih tahu banyak tentang Kampung Korea di Ngancar. Semoga rame nanti ke depannya. Amin. Oke, salam juga untuk siapa pemiliknya? Bu Al. Bu Aliyah. Terima kasih Bu Aliyah, waktunya kami bisa masuk dan mengetahui isi dari Kampung Korea. Semoga tempat ini ramai lagi. Amin. Oke, terima kasih ya Mas Hendri. Sama-sama. Ini salah satu tempat yang favorit untuk spot foto bagus dan yang lainnya. Kita naik ke atas ya. Tuh, kayak benar-benar kita berada di Korea. Tuh jembatannya. Kita bisa lihat dari atas ini teman-teman. Tuh, bawah luar biasa. Dan inilah perjuangan kita di Ngancar sehingga bisa menghasilkan tempat yang kita bisa kunjungi, Kampung Korea Fantasi. Teman-teman, ini persinggahan kita siang ini. Kita bisa berada di Korea Fantasi. Harapan kita semoga tempat ini bisa ramai kembali dikunjungi oleh para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun juga luar daerah. Ya, semoga
bisa ramai kembali dan kita bisa kunjungi lagi di tempat ini. Oke, sekali lagi inilah Korea Fantasi. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan tempat wisata yang lainnya yang bisa kita kunjungi. Terima kasih teman-teman untuk kunjungannya. Oke teman-teman, terima kasih untuk pemiliknya dan juga pengelola karena kesempatan kita bisa mengambil gambar di sini dan menyajikan informasi ini kepada teman-teman semuanya ya. Untuk sahabat tawan dimanapun mereka kalian berada, terima kasih ya untuk perhatiannya. Semoga memberikan inspirasi kita tetap semangat dalam menjalani proses hidup kita.